warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pandangan Islam terhadap eutanasia untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sarwoko SAG Skep Nurse MKes dari Stikes S2 Utomo Boyolali. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian, yang kedua metode eutanasia, yang ketiga syarat-syarat untuk melakukan eutanasia, dan macam-macam eutanasia, dampak dari eutanasia, pandangan ulama, dan dalil-dalil tentang eutanasia, undang-undang peraturan di Indonesia tentang eutanasia, dan juga pandangan kelompok kami terhadap eutanasia. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah, nama saya Leonita Triutami dengan NIM 220220005. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Selviana dengan NIM 22002200006. Perkenalkan, nama saya Julia Eka Putri dengan NIM 220220018. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Salim dengan NIM 220220017. Perkenalkan, nama saya Diva Silvana Arus dengan NIM 220220010. Perkenalkan, saya Radit Supajarini dengan NIM 220220002. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian eutanasia. Nah, eutanasia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Eu yang berarti baik dan thanatos berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Nah, jadi eutanasia adalah seorang dokter mengakhiri kehidupan pasien terminal dengan cara memberikan suntikan obat yang mematikan atas permintaan pasien itu sendiri. Yang kedua ada metode dari eutanasia. Berikut adalah metode eutanasia. 1. Memberikan pasien obat secara overdosis. 2. Memberi tablet cyanida. 3. Menyuntikkan zat-zat yang mematikan dalam tubuh pasien. Adapun syarat-syarat eutanasia. 1. Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker. 2. Pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. 3. Pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan memberikan morfin. Yang keempat, yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien hanyalah dokter, keluarga yang merawat pasien, dan ada dasar dari 2 orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilakukan eutanasia. Yang ketiga adalah macam-macam eutanasia. Yang pertama adalah sukarela. Maksud dari sukarela adalah pengidap menyetujui tindakan suntik mati dan mengetahui kondisi serta resiko yang akan terjadi. Yang kedua adalah non-sukarela. Maksudnya adalah keputusan dari keluarga terdekat karena pengidap tidak sadar diri atau lumpuh. Yang ketiga involuntar, yaitu membuat keputusan tapi tidak melakukannya. Maksudnya ia ingin hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Yang keempat aktif. Maksudnya, tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap. Yang kelima, pasif. Tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk pasien bertahan hidup. Yang keempat adalah dampak eutanasia. Dampak eutanasia dari segi medis, dengan penerapan eutanasia akan mengurangi beban biaya rumah sakit untuk pelayanan pasien tersebut. Selain itu, jumlah ruangan untuk pasien baru akan lebih tersedia. Sedangkan dampak bagi keluarganya, yaitu pihak keluarga akan merasa terbebani dengan mahalnya rumah sakit, belum lagi beban pikiran bila
salah satu dari keluarga yang menderita berbulan-bulan tidak tersembuhkan. Sedangkan dampak positifnya adalah dapat menghilangkan penderita rasa sakit yang diderita pasien selama ini. Dampak negatifnya dapat menghilangkan nyawa pasien. Dalil, pandangan para ulama, dan undang-undang atau peraturan di Indonesia. Dalil yang pertama dari surat Al-Imran ayat 156, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama, kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dalil yang kedua dari surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan menurut pandangan para ulama dari Syekh Yusuf Qaradawi, ketika ditanya masalah ini, menjawab, jika eutanasia yang dimaksud adalah jenis yang positif, maka hal tersebut dilarang. Jika model eutanasia yang positif, berarti si dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si pasien. Dari undang-undang atau peraturan di Indonesia, menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Yang selanjutnya adalah pandangan kelompok. Menurut pandangan dari kelompok kami, eutanasia dapat diterapkan namun untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Namun di negara Indonesia tidak dapat diterapkan karena sebagian besar penduduknya beragama muslim. Akan tetapi masih belum dipastikan untuk kedepannya sehubung dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Tetapi dalam agama sudah dijelaskan bahwa eutanasia atau mengakhiri hidup tidak diperbolehkan seperti dalam hadis di atas. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang pandangan Islam terhadap eutanasia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.